Inikah balasan kalian, wahai pemerintah Indonesia? Inikah balasan kalian bagi rakyat Melayu yang sudah menyumbang sebegitu besarnya bagi kemerdekaan Indonesia? Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Bobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya. Bangsa kita ini bukanlah bangsa yang melupakan jasa para pendahulunya. Jangan kita gampang melupakan, termasuk jasa kerajaan Melayu. Ya, Indonesia sudah merdeka 78 tahun. Bukan berarti kita melupakan jasa-jasa para pahlawan dulu. Karena Melayu ini guys, nih telah menyumbang 13 juta gulden, kurang lebih 1.000 triliun rupiah, sumbangan Sultan Siak untuk modal Indonesia merdeka. Nah, dengan sultannya nih Sultan Siak terakhir, Sultan Syarif Qasim II bersama permaisurinya, Tengku Sultanah Latifah. Ya, nah, ini Masya Allah juga nih, turunan Yaman. Ya, Raja Melayu nih. Ya, ini menyumbang untuk kemerdekaan Indonesia nih. Sekarang setelah 78 tahun Indonesia merdeka, turunannya, zuriyahnya, bangsanya mengalami seperti yang dialami rakyat Rempang. Allahu Akbar, betapa zolimnya orang-orang itu. Udah nggak ngikut nyumbang, nggak apa. Sekarang yang nyumbang nih, rakyatnya sekarang kalian ginikan. Buat pemerintah coba mikir ya Allah, sekali lagi ya. Rempang itu bukan minta, rakyat Rempang bukan minta untuk stop pembangunan, bukan bangun aja. Tapi kampung mereka jangan digusur, itu aja. Ayolah pemerintah, masa pemerintah Indonesia nih nggak ada yang paham tentang ini sih? Masa nggak ada yang paham? Itu Pak aparat kepolisian, gua juga apa ya? Ayolah Pak, buat rakyat lah ini Pak, ya. Lihat ini, Indonesia ini nggak salah satu sumbangsi terbesar Indonesia merdeka itu adalah dari Kesultanan Melayu ini. Kita baca ini ya, pengorbanan Riau untuk keberlangsungan bayi baru lahir bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI tak bisa ditandingi provinsi lainnya di Nusantara. Dia nyumbang paling besar. Rakyat Melayu ini nyumbang paling besar. Sejak awal proklamasi diucap oleh Dwi Tunggal Soekarno-Hatta 17 Agustus 1945, Sultan Siak terakhir, Sultan Syarif Qasim II tak perlu waktu lama untuk menyatakan bergabung ke Ibu Pertiwi. Sultan Siak ini tak hanya menyatakan bergabung begitu saja, bahkan ia menyerahkan harta dengan jumlah
sangat banyak ketika itu guna modal perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setidaknya Sultan Syarif Qasim II menyerahkan ke Indonesia melalui Soekarno sejumlah uang senilai 13 juta gulden Belanda, mahkota berlian miliknya, serta pedang keris dan harta-harta bernilai lainnya, kata Bupati Siak Samsuar kepada Selasa Riau belum lama ini. Tuh, sumbangannya besar. Tak hanya uang 13 juta gulden Belanda yang diserahkan Sultan ke Indonesia, melainkan juga wilayah kerajaannya, mulai dari Sumatera Timur, meliputi Kerajaan Melayu Deli Serdang, Bedagai, hingga Provinsi Riau, dan Kepulauan Riau saat ini, termasuk istana sekarang ini. Wilayahnya juga. Itu ayo pemerintah, melek dong Pak Jokowi, Pak Mahfud. Lihat ini Pak, masa kalian nggak tahu ini? Di 2 provinsi terakhir, terutama Riau, sejak zaman Belanda, sudah dilakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas, migas dengan kualitas terbaik di dunia. Sumbangan dari perut bumi Riau berupa migas itu selama sejak Indonesia merdeka hingga sekarang menghidupi negara bernama Indonesia ini. Kalian nggak bisa balas budi kah sama Melayu ini? Pemerintah nggak bisa balas budi sama Melayu. Jika dihitung, sumbangan Sultan Siak sebanyak 13 juta gulden Belanda sama dengan lebih kurang 69 juta euro. Jumlah tersebut jika dirupiahkan sekitar 1074 triliun rupiah. Allahu Akbar. Masih kurang, kalian masih mau gusur itu. Siapa itu Tommy Winata? Apa dibanding dengan Sultan Siak ini? Sumbangannya apa? Siapa Tommy Winata? Balas budi kalian sama kerajaan Melayu. Sumbangan Sultan Siak itu merupakan sumbangan terbesar kerajaan-kerajaan di Nusantara bagi bayi baru lahir Indonesia. Bandingkan dengan Kesultanan Yogyakarta, Raja Hamengkubuwono IX hanya menyumbangkan 6,5 juta gulden Belanda bagi modal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Separuh. Kerajaan Melayu 13 juta, Yogyakarta 6,5 juta gulden. Kalian udah, ya Allah, yang dimau rakyat Melayu bukan kalian nggak bangun, bukan, ya Allah. Ayolah. Pada tahun 2016 silam, pemerintah Kabupaten Siak mendirikan Tugu Penyerahan Kesultanan Siak kepada Republik Indonesia sebagai gambaran perjuangan Sultan Syarif Qasim II, seorang nasionalis religius sejati. Tugu peringatan penyerahan Kesultanan Siak kepada pemerintah Republik Indonesia ini, peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala waktu itu. Pernyataan penyerahan kekuasaan ke Soekarno, tuturnya syarat dan dengan penuh makna. Itu merupakan pernyataan tak jadi sultan lagi. Sultan siap tak tinggal di istana, jadi rakyat biasa, sama seperti rakyat lainnya, kata Samsuar. Sampai menyerahkan tahta. Bukan hanya itu, tutur Samsuar, Sultan Syarif Qasim II juga seorang pejuang bagi warga Riau, melainkan juga berjuang hingga ke Aceh. Sultan itu anggota resimen dengan pangkat kolonel, tergabung dalam resimen Rencong di Aceh. Sultan juga dengan kesadarannya menaikkan bendera merah putih yang dijahit permaisuri istrinya di halaman istana Siak, kata Samsuar. Sejarawan Riau, Nizami Jamil mengatakan saat berjuang ke Aceh, Sultan Syarif Qasim II juga ikut menyumbangkan hartanya untuk membeli pesawat selawa. Sultan juga ikut menyumbangkan hartanya guna membeli pesawat selawa yang terkenal itu bagi perjuangan rakyat Indonesia. Ketika itu, kata Nizami Jamil, anak dari sekretaris pribadi Sultan Syarif Qasim II, Muhammad Jamil. Sultan Syarif Qasim II merupakan Sultan ke-12 Kerajaan Siak. Ia lahir tahun 1908 dan meninggal 60 tahun kemudian, 1968. Tugu penyerahan Kesultanan Siak ini, material pembentuk patung atau tugu menggunakan bahan perunggu. Pemilihan material ini sebagai perlambang dinamis yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Hingga Sultan mangkat tahun 1968, ia seperti rakyat jelata lainnya,
menghabiskan masa hidupnya di sebuah tempat bernama Istana Peraduan. Ia hanya diberi uang pensiun oleh Soekarno setiap bulannya. Woi, NKRI, woi pejabat, nggak bisa kalian balas budi sama beliau-beliau ini. Hah? Indonesia ini kemerdekaan ini, merdekanya NKRI. Mana yang NKRI harga mati? Hah? Siapa Tommy Winata dibanding mereka berdua nih? Hah? Siapa? Kalian 78 tahun Indonesia merdeka. Kalian buat apa rakyat Melayu? Sampai menangis. Macam mana kata ibu, semua nak dipikir. Kita lagi kecil, lagi mak bapak lagi datuk dengan datuk kita kat sini. Siang malam anak lelaki saudara mara tidur kat jalan, berjuangkan jangan sampai orang tu masuk. Kena hari ni tak ada perlawanan. Orang lengkap, alat lengkap. Kita kosong, anggapkan kayu-kayu tumbang kayu di jalan. Cari ban buruk dibakar, itulah. Oh. Macam mana? Tidak sedih tengok sekali orang tu datang dah pasrah, muka sedih semua. Siang malam berjaga dekat simpang tu kak. Jangan sampai orang tu masuk. Hari ni terlepas semua kak. Orang anak lengkap. Kita tak ada apa-apa mengandalkan kayu. Mengandalkan kayu, mengandalkan ban. Sampai hati. Inikah balasan kalian, wahai pemerintah Indonesia? Inikah balasan kalian bagi rakyat Melayu yang sudah menyumbang sebegitu besarnya bagi kemerdekaan Indonesia? Anak turunannya kalian buat seperti ini? Jangan zalim. Jangan zalim. Siapa Tommy Winata sampai harus mengorbankan rakyat Melayu? Hah? Sekali lagi, 17.000 hektar itu, mereka ini cuma minta 1.500 hektar yang memang sudah tinggal di situ. Mereka bukan pendatang, mereka ini, mereka warga asli. Itu aja kalian gak bisa kasih. Astagfirullahaladzim. Sudah separah ini kakak zaliman kalian. Gue Babe Aldo, minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah binasakan orang-orang yang menyiksa zalim rakyat Melayu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin. Ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah, segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen
Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.